Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, saya Berliana Eka Putri dengan NIM 122370011. Dalam video pembelajaran valuasi tambang yang ke-6 ini, saya akan membahas mengenai analisis kepekaan atau sensitivity analysis, penerimaan negara, dan juga peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2018. Yang pertama yaitu tentang analisis kepekaan, merupakan teknik yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan variabel input tertentu dapat mempengaruhi hasil atau proyeksi dari suatu proyek pertambangan. Dalam valuasi tambang, variabel yang sering dianalisis meliputi harga komoditas, biaya operasional, dan proyeksi produksi. Dengan melakukan analisis ini, investor dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memiliki dampak terbesar pada arus kas dan profit dari sebuah proyek. Misalnya, jika harga mineral mengalami penurunan, analisis kepekaan akan menunjukkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi NPV atau IRR proyek. Jika proyek tetap menguntungkan meskipun ada perubahan yang signifikan pada variabel-variabel tersebut, maka proyek tersebut dianggap lebih tahan terhadap risiko. Sebaliknya, jika analisis menunjukkan bahwa proyek sangat sensitif terhadap perubahan harga atau biaya, maka investor perlu mempertimbangkan risiko lebih lanjut dan mencari cara untuk memitigasi dampaknya. Kemudian yang berikutnya adalah penerimaan negara. Penerimaan negara dari sebuah sektor pertambangan adalah aspek penting dalam analisis valuasi. Penerimaan ini mencakup berbagai bentuk pajak, royalti, dan iuran lainnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan tambang ke pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur pajak dan royalti yang berlaku sangat penting dalam menentukan profit dari sebuah proyek. Perusahaan perlu memperhitungkan biaya-biaya ini dalam perencanaan keuangan dan proyeksi arus kas. Penerimaan negara dari sektor tambang juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan tambang diharapkan untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak dan kontribusi sosialnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan operasional di masa depan. Kemudian mengenai peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2018, ini mengatur tentang pengelolaan mineral dan batu bara serta mengatur mekanisme penerimaan negara dari sektor tambang. Regulasi ini memberikan pedoman bagi perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral secara berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Peraturan ini juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, termasuk kewajiban saat melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan perusahaan tambang dapat mengelola dampak lingkungan secara baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Demikian jurnal pembelajaran valuasi tambang yang ke-6 saya. Terima kasih.